Sebagai dukungan terhadap Pangdam Jaya, Majen Dudung Abdurrahman serta seluruh prajurit TNI terus diberikan masyarakat dalam menyikapi aksi simpatisan Rizik Syihab. Informasi selengkapnya kita bergabung dengan rekan Cinta Zanidia dan juru kamera Fatan Jauhar langsung dari Makodam Jaya Cililitan, Jakarta Timur. Cinta, bentuk dukungan apa saja yang diberikan oleh masyarakat terhadap Pangdam Jaya? Ya, Cika, memang hari ini Pangdam Jaya telah menjamu beberapa tamu dari masyarakat yang memang telah datang langsung untuk mengapresiasikan Pangdam Jaya dan juga pihak Kodam Jaya dalam upaya menegaskan protokol kesehatan COVID-19 dan juga upaya menegaskan seluruh oknum yang dibilang tidak bertanggung jawab karena telah membuat terjadinya kegaduhan. Adapun memang menurut informasi dan juga menurut pantauan kami, memang saat ini pihak masyarakat yang sudah datang langsung ke markas Kodam Jaya adalah pihak dari artis yang diwakili oleh artis Naji, Cika, Jessica, dan juga Intan RJ yang memang telah datang secara spesifik langsung untuk memberikan dukungannya terhadap Kodam Jaya atas seluruh upayanya dalam menegaskan protokol kesehatan COVID-19 dengan cara membawa bunga yang diberikan langsung kepada seluruh jajaran Kodam Jaya. Selain itu juga di sini kami sudah melihat banyak sekali rangkaian bunga, bahkan sampai ratusan rangkaian bunga yang memang telah dipajang di markas Kodam Jaya dari banyak sekali masyarakat, mulai dari pihak organisasi ataupun dari perseorangan. Selain itu juga tadi kami melihat bahwa ada Kapolda Metro Jaya yang sempat datang juga ke markas Kodam Jaya untuk memberikan dukungannya terhadap Kodam Jaya dan juga mensinyalir akan adanya integrasi yang lebih kuat lagi antar dua institusi dalam menegakkan seluruh protokol kesehatan COVID-19 kepada seluruh masyarakat Indonesia dan juga menjunjung tinggi keamanan masyarakat DKI Jakarta dibandingkan dengan hal lainnya. Tadi kedua figur tersebut juga telah memberikan informasi bahwa keduanya akan mengintegrasikan kesiapan kedua institusi dalam menindak oknum yang berencana menggelar reuni 212 dan memastikan bahwa acara yang berpotensi berkerumun itu tidak boleh diadakan. Seperti yang sudah diketahui sebelumnya, Pangdam Jaya memang telah menginstruksikan seluruh jajarannya untuk menurunkan seluruh baliho dari organisasi masyarakat Front Pembela Islam dan juga baliho-baliho lainnya yang dianggap ilegal atau dipasang secara ilegal dan tanpa izin atau berarti liar. Selain itu, ia juga sempat menyuarakan opini yang cukup kontroversial yang mana ia sempat mengatakan bahwa sebaiknya Ormas FPI atau Front Pembela Islam ini sebaiknya dibubarkan saja lantaran memang organisasi masyarakat ini berpotensi membuat kegaduhan dan juga tidak melakukan protokol kesehatan COVID-19 dengan cara membuat acara dengan potensi kerumunan yang sangat tinggi. Akan tetapi untuk mengetahui lebih lanjut mengenai hal tersebut, sekarang ini saya sudah bersama dengan Pangdam Jaya, yaitu Majen TNI Dudung Abdurrahman. Ya, selamat siang, Pak. Selamat siang. Ya, Pak, mungkin saya bisa langsung tanya aja nih, kan banyak sekali dukungan dari masyarakat kepada Kodam Jaya. Ini Bapak bagaimana menanggapi hal tersebut? Ya, saya mengucapkan terima kasih terlebih dahulu atas dukungan dari semua kalangan. Ya, artinya sudah menanggapi secara positif tentang apa yang sudah saya sampaikan. Ya memang bahwa yang saya sampaikan kemarin itu adalah itu yang harus saya lakukan. Bagaimana menurunkan baliho itu tidak serta-merta TNI begitu saja. Jadi menurunkan baliho itu sudah 2 bulan yang lalu sudah kita lakukan. Itu didahului oleh Pol PP, kemudian sama-sama dengan Polda Metro dan TNI. Nah, namun setelah diturunkan ada sekitar 338 baliho. Nah, ada sebagian wilayah di Jakarta Utara
itu justru oleh FPI didemo ke Pol PP untuk dipasang lagi. Dipasang lagi ada hampir sekitar 50. Ya. Mbak perlu ketahui bahwa Pol PP ini kan pemerintah yang ada di daerah, ya wilayah Jakarta. Nah, di demo kemudian suruh masang lagi oleh organisasi FPI. Bayangkan itu coba. Masang lagi. Dan kemudian berikutnya akan dibongkar lagi, dijaga oleh mereka. Itu kan tidak boleh sebetulnya ya. Pemasangan baliho-baliho itu yang pertama dia tidak ada izin. Yang kemudian yang kedua di sembarang tempat dipasang. Ya. Dan yang kemudian yang ketiga ada kalimat-kalimat yang akan melakukan revolusi akhlak dan segala macam lah. Sebagai warga negara yang baik, ikuti aturan hukum yang berlaku. Kalau di Jakarta ya ikuti peraturan daerah yang dikeluarkan oleh gubernur. Itu aja harusnya. Tidak sesukanya sendiri. Tidak sepertinya yang benar dia sendiri. Ya, seakan-akan kebal hukum. Itu yang tidak boleh. Bagaimana Bapak menanggapi? Sebetulnya tidak tahu awalnya tadi ceritanya. Karena masyarakat itu sebetulnya tidak tahu awalnya tadi ceritanya. Awalnya dikiranya langsung TNI. Padahal tahapannya sebetulnya sudah melibatkan Pol PP, kita sama-sama dengan Polri, kan begitu. Cuman yang terlihat di lapangan itu TNI saja yang ditonjolkan. Ya, cuma memang kebetulan banyakkan TNI yang melakukan kegiatan itu gitu loh. Karena terkadang mereka kalau diajak juga, karena kan jumlah mereka kan terbatas, kalau kita kan banyak. Sementara baleho itu kan banyak sekali di mana-mana. Ya emang saya perintahkan turunkan yang tidak sesuai. Artinya kita membantu pemerintah daerah. Mbak di dalam tugas TNI, ya tugasnya itu adalah menegakkan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, menjaga keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman gangguan dalam rangka keselamatan bangsa dan negara. Nah, kemudian tugas-tugasnya itu ada tugas OMP, operasi militer perang, dan ada OMSP, operasi militer selain perang. Nah, selain perang itu bantuan kepada bencana alam, ya membantu pemerintah daerah itu, kemudian salah satunya membantu pemerintah daerah, kemudian membantu kepolisian. Nah, membantu pemerintah daerah tuh salah satunya itu, ya menurunkan ketertib baleho itu adalah salah satunya menertibkan ya yang ada di wilayahnya. Itu sebetulnya nggak ada lain gitu. Ya. Bapak, kalau integrasi dengan Satgas Penanganan COVID-19 ini sudah sampai mana, Pak? Ya, kita sudah hampir 9 bulan tergabung di dalam PDMPK, kemudian ada tergabung di dalam operasi justisi, kemudian kita juga mengerahkan komponen masyarakat, dan kita mengerahkan juga masyarakat yang lainnya yang di RT-RT dan kelurahan-kelurahan. Di dalam PDMPK kita bergabung dengan TNI, Polri, dan Pol PP. Kita memberikan himbauan-himbauan kepada masyarakat tentang pentingnya 3M, ya menggunakan masker, mencuci tangan, kemudian menjaga jarak. Itu kita terapkan. Dan sekarang bahkan kita mengkoordinir juga dari FKPPI, PPM, Pemuda Pancasila, dan bahkan sekarang masing-masing kelurahan ada 61 kelurahan, satu kelurahan itu 100 orang. Itu ada kita libatkan emak-emak dan segala macam untuk memberikan sosialisasi langsung ke masyarakat, door to door. Dan itu didanai oleh dari BNPB, didanai dari BNPB untuk menyampaikan kepada masyarakat. Dan ini sudah mulai berangsur-angsur turun dengan program-program seperti itu. Pak, terakhir Pak, mengenai statement Bapak yang kemarin tentang FPI mendingan dibubarkan saja. Itu bisa dijelaskan lagi Pak dasar dari statement tersebut? Ya, saya sampaikan kan kalau bisa
Ya kalau perlu bubarkan saja, benar itu. Karena apa? Itu tadi salah satu contohnya. Salah satu contohnya dia memasang poster sesuka-sukanya sendiri, memasang baliho. Kan begitu. Mengadakan suatu kegiatan-kegiatan kerumunan tidak mematuhi protokol kesehatan. Masyarakat sudah berjatuhan korban, baik yang sakit maupun yang meninggal dunia. Ini setiap hari saya kalau dapat laporan yang meninggal dunia itu hampir sampai 30 orang setiap hari. Ya, kemudian di Wisma Atlet sekarang terjadi peningkatan setelah adanya penjemputannya Rizik Syihab itu. Ya. Kemudian ada lagi kegiatan waktu di Petamburan. Seakan-akan dia kebal hukum gitu loh. Harusnya dia taat aturan. Udah ada surat dari gubernur melalui wali kota agar patuhi protokol kesehatan, jumlahnya tidak lebih dari 30 orang. Kan begitu, bahkan sudah ada sanksinya akhirnya. Tapi kan dia merasa, oh nggak ada cerita lah bagi dia. Seakan-akan dia kebal hukum, ya sudah dia lakukan. Kan seperti itu, kami padahal sudah standby, sudah siap itu. 2 kompi itu untuk siap bergerak. Nah akhirnya sekarang terjadi klaster baru dia. Kan begitu kan. Nah jadi menurut saya untuk apa? Kalau memang dia ada organisasi itu untuk apa? Jangan merasa benar sendiri gitu kan. Lebih bagus bubarkan aja. Saran saya, kan saya bilang kalau perlu bubarkan. Karena saya tidak berhak untuk membubarkan itu. TNI tidak ada kewenangan untuk membubarkan. Membubarkan itulah dari pemerintah. Jadi tidak ada toleransi ya Pak terhadap oknum apapun yang tidak melakukan protokol kesehatan COVID-19 di tengah masa pandemi seperti ini ya Pak ya? Tidak ada toleransi. Kedepan ini saya dengan Kapolda udah kenceng aja. Jadi tidak ada toleransi, sekarang ada kumpul-kumpul. Ya apapun, siapapun kita akan tegas ya. Termasuk tadi saya sampaikan dengan Kapolda, Pak. Kalau ada yang memberikan statement-statement yang meresahkan masyarakat, Bapak harus bertindak, saya bilang. Ya, salah satunya ya mau mengancam menggal kepala orang, kayak menjelek-jelekan TNI, Polri, kok didiamkan saja? Saya bilang tindak tegas. Kemarin kan dia menjelek-jelekan TNI karena ada anggota TNI yang seakan-akan mau menjemput Rizik Syihab di bandara. Jadi saya perlu saya jelaskan nih Mbak ya, anggota TNI yang di kendaraan itu yang viral, ada 2 kesalahan yang dia lakukan. Persoalan dia istilahnya kagum, dia senang sama Rizik Syihab, saya nggak ada urusan. Nggak ada urusan, itu pribadi dia. Tapi 2 kesalahan yang dia lakukan. Yang pertama, dia tidak memegang sumpah prajurit. Sumpah prajurit yang pertama tuh, yang kelima itu, yaitu menjaga rahasia tentara sekeras-kerasnya. Karena sudah ada ketentuan, Mbak, tidak boleh kita menceritakan tentang lokasi, tentang kegiatan dan sebagainya, itu tidak boleh. Itu sudah ada ST Kasat nomor 60 tanggal 31 Januari tahun 2019. Itu tidak boleh mengupload, tidak boleh memviralkan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh tentara termasuk. Karena semua itu ada sandinya. Masuk bandara tuh ada sandinya tuh, bandara tuh. Ada namanya, bukan saya masuk Soekarno-Hatta, tidak, ada sandinya. Semua rahasia, dia dengan terbuka menyampaikan. Yang kedua, kesalahan dia. Tugas dia itu mengamankan objek vital nasional, itu Bandara Soekarno-Hatta. Makanya di situ kan mereka merusak, kan begitu, tapi di dalamnya tetap aman kan, di rumah kacanya itu tidak. Tugas dia itu adalah mengamankan objek vital nasional Bandara Soekarno-Hatta. Tugas. Tapi yang dia sampaikan adalah bukan mengamankan, kan begitu kan? Berarti dia menyampaikannya di luar tugas yang sebenarnya. Dan itu memviralkannya, itu yang tidak boleh. Nah, kenapa si Rizik Syihab menyampaikan kurang ajar TNI? Nggak paham dia. Makanya dia harusnya nanya dulu sama saya. Jangan asal ngomong aja. Oke. Ya, baik, terima kasih banyak Pak atas waktunya. Ya, itu dia tadi wawancara saya dengan Pangdam Jaya. Cika? Semua sepakat bahwa law enforcement yang tidak tebang pilih adalah kunci dari stabilitas sosial. Cinta, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, itu dari laporan dari reporter Cinta Zanidia dan juru kamera Fatan Jauhar melaporkan dari Makodam Jaya, Cililitan, Jakarta Timur.